Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Karena penilaian akhir semester ini sudah semakin dekat, maka mari kita belajar dari video ini ya. Kali ini kita akan membahas tentang bab zat aditif dan zat adiktif. Ini adalah materi bab 5 di semester ganjil atau semester 1. Untuk perbedaan antara zat aditif dengan zat adiktif, di mana pengertian dari zat aditif itu adalah zat yang sengaja ditambahkan kepada bahan makanan untuk tujuan tertentu. Nah, tujuannya untuk apa? Bisa bermacam-macam. Ketika kita ingin membuat makanan menjadi berasa manis, berarti zat aditifnya namanya pemanis. Ketika kita ingin menambahkan makanan menjadi sedap rasanya, berarti zat aditif namanya penyedap. Kemudian ada lagi juga pengawet, pewarna, pengemulsi, dan lain sebagainya. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah pemanis. Nah, pemanis itu ada dua macam. Yang pertama ada pemanis alami dan yang kedua ada pemanis buatan atau sintetis. Nah, untuk pemanis alami seperti yang kita ketahui ada gula putih ya atau gula pasir, gula yang berasal dari tebu. Kemudian ada juga gula merah. Nah, itu semua adalah pemanis alami. Nah, kalau pemanis sintetis atau buatan itu bisa ada sakarin, ada aspartam, ada siklamat dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua ada pengawet. Nah, supaya bahan makanan menjadi awet atau tahan lama, tidak mudah membusuk, nah, ada caranya. Kita harus menambahkan sesuatu ke dalam makanan tersebut. Sama untuk pengawet juga ada dua macam. Yang pertama ada pengawet alami, yang kedua juga ada pengawet sintetis atau buatan. Nah, kalau yang buatan itu bahan-bahannya dari zat kimia. Untuk pengawet alami itu ada caranya dengan cara dikeringkan. Contohnya ikan ya, ketika kita ingin supaya ikan itu tidak cepat busuk dan kita ingin ikan itu awet, maka dikeringkan ya. Apakah itu dibuat dendeng atau dibuat yang lain, dan juga dibuat menjadi ditambahkan garam ya supaya menjadi ikan asin misalkan. Nah, itu kan awet sekali. Kemudian dengan cara diberikan asam ya, pengasaman, diberikan cuka misalkan timun, wortel dan lain sebagainya, itu akan lebih awet dimasukkan ke dalam cuka sehingga itu disebutnya dengan acar ya. Jadi itu lebih awet. Kemudian dengan cara pemberian gula atau dijadikan sebagai manisan. Nah, itu akan lebih awet dibandingkan dengan buah-buahan yang dimakan langsung atau dibiarkan saja. Nah, jadi dengan dijadikan sebagai manisan itu akan lebih awet dan simpan misalkan di dalam kulkas. Nah, kemudian dengan cara pembekuan juga. Nah, itu akan awet juga. Jadi ikan, daging dan lain sebagainya bisa kita awetkan dengan cara dibekukan. Nah, jadi ada tadi pengeringan, pemberian garam, pemberian gula atau pemanisan, kemudian pemberian asam atau pengasaman, kemudian ada juga pembekuan. Nah, itu adalah cara-cara mengawetkan bahan makanan secara alami. Nah, kemudian yang kedua, mengawetkan bahan makanan dengan cara sintetis atau buatan, atau dengan menambahkan bahan kimia seperti asam benzoat dan lain sebagainya, formalin dan lain sebagainya. Tetapi ada memang bahan makanan tertentu yang memang bahan-bahan yang diberikan adalah bahan kimia yang harus memang benar-benar sesuai takarannya, karena kalau tidak itu sangat berbahaya ya, meskipun dalam jumlah sedikit sebetulnya berbahaya. Jadi lebih baik menggunakan bahan-bahan alami untuk mengawetkan bahan makanan, karena itu akan kita makan ya. Kemudian selain pengawet
juga ada penyedap. Nah, penyedap kita kalau penyedap alami itu pemberian rempah-rempah, misalkan ada bawang merah, bawang putih, gula, garam. Nah, itu penyedap alami. Nah, kalau penyedap buatan itu ada juga namanya MSG atau monosodium glutamat. Nah, itu juga bahan yang ditambahkan kepada bahan makanan supaya rasanya sedap. Kemudian ada pewarna. Nah, pewarna juga sama, ada yang pewarna alami dan ada pewarna buatan. Kalau pewarna alami, contohnya kalau kita ingin bahan makanan berwarna hijau, berarti kita bisa tambahkan daun katuk, misalkan, atau daun pandan, dan daun-daun yang lain yang warna hijau, sehingga bahan makanan kita bisa menjadi hijau. Kemudian warna kuning, untuk warna kuning ada kunyit, ya, untuk ditambahkan kepada bahan makanan. Kemudian warna merah bisa dari cabai, bisa dari stroberi, dan yang lainnya. Itu semua bahan makanan yang bisa ditambahkan kepada bahan makanan supaya menimbulkan warna yang kita inginkan. Nah, kalau pewarna buatan atau pewarna yang mencampurkan bahan kimia itu banyak ya, ada fast yellow untuk warna kuning dan lain sebagainya. Pokoknya itu bahan-bahan kimia yang warna-warninya memang ditambahkan kepada bahan makanan supaya warnanya sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kemudian zat adiktif. Bedanya dengan zat adiktif bahwa zat adiktif itu adalah zat yang apabila dikonsumsi oleh kita itu akan menimbulkan ketergantungan. Apa saja? Nah, banyak jenisnya ya. Ada yang tergolong narkotika dan ada juga yang tergolong psikotropika. Nah, sebetulnya zat-zat ini ada biasanya dalam bidang kedokteran ya untuk pengobatan, apakah itu pereda nyeri, kemudian atau untuk secara gangguan psikologis, misalkan penenang dan lain sebagainya. Itu digunakan oleh kedokteran dan dengan dosis tertentu, harus dengan resep dokter. Nah, tapi disalahgunakan oleh orang-orang tertentu dengan dosis yang memang tidak dianjurkan oleh dokter, dosis yang berlebih sehingga menimbulkan efek yang berbahaya untuk tubuh. Ya, efeknya bisa secara psikologis dan juga bisa berdampak juga terhadap fisik. Nah, kalau secara fisik dampaknya kalau misalkan orang tersebut mengkonsumsi dalam jumlah banyak dan juga sering, itu akan menimbulkan gangguan terhadap sistem saraf tubuh. Kemudian kalau secara psikologisnya nanti itu akan menimbulkan gangguan secara mental. Nah, apa saja? Nah, banyak ya. Ada LSD, kemudian ada nikotin dan lain sebagainya ya. Itu semua termasuk zat adiktif. Nah, sama halnya dengan kopi juga itu termasuk zat adiktif ya, karena menimbulkan kecanduan ya itu. Jadi kalau orang yang sudah terbiasa ngopi maka akan terus ingin mengkonsumsi kopi. Tapi kalau untuk kopi tidak terlalu berbahaya. Nah, kemudian ada lagi rokok. Rokok juga termasuk zat adiktif karena di dalamnya ada nikotin dan juga tar. Nah, kalau tar itu berbahaya bagi tubuh, terutama organ-organ di dalam tubuh, terutama paru-paru. Nah, kalau nikotin itu yang menyebabkan kecanduannya. Nah, apa saja yang perlu kita lakukan agar kita terhindar dari bahaya zat adiktif? Di antaranya narkotika dan psikotropika, yaitu yang pertama meningkatkan kepercayaan diri. Jadi kita harus percaya terhadap kemampuan diri sendiri. Kemudian yang kedua, memilih teman bergaul yang baik ya. Jadi kita harus memilih-milih teman supaya kita terhindar dari zat-zat tersebut yang berbahaya. Jadi bukan berarti kita memilih teman itu ingin dengan yang kaya atau yang tidak ya, bukan dari secara ekonomi, tetapi secara kelakuannya baik, secara akhlaknya yang baik, supaya kita tidak terbawa buruk juga. Nah, kemudian yang ketiga adalah menerapkan pola hidup sehat. Di antaranya adalah berolahraga. Jadi silakan berolahraga bersama teman-teman,
baik lari misalkan, atau main basket, atau main bola, dan lain sebagainya, banyak. Yang keempat itu adalah meningkatkan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita meyakini bahwa setiap masalah yang kita hadapi itu akan ada penyelesaiannya. Allah akan bantu menyelesaikan masalah kita. Allah berikan masalah dengan jalan keluarnya. Jadi jangan sampai ketika kita punya masalah dan merasa masalah itu berat, kita larinya ke narkoba dan lain sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ketika kita punya masalah yang dirasa berat, maka kita berdoa supaya masalah itu cepat selesai dan ada jalan keluarnya. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, ya, seperti misalkan ikut organisasi yang positif, kemudian belajar kelompok misalkan. Jadi waktu-waktu luang kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Jadi kita tidak akan terpikirkan untuk lari ke narkoba atau zat-zat lain yang memang berbahaya untuk tubuh kita. Karena ketika kita sudah mengkonsumsi dalam jumlah yang sedikit, misalkan baru mencoba, nah itu nanti akan berefek bahwa tubuh kita menginginkannya lagi. Jadi ketika misalkan ada orang yang memberikan kita secara cuma-cuma, ini coba-coba, nah misalkan, nah nanti kita akan nyoba karena penasaran. Nah nanti ke depan tubuh kita sudah memintanya sendiri, jadi kita akan lakukan segala cara untuk mendapatkannya, baik itu beli dan lain sebagainya. Nah karena harganya mahal, maka kita nanti akan berupaya untuk mendapatkan uang dengan cara apapun, misalkan dengan mencuri dan lain sebagainya. Nah sehingga hal-hal yang buruk akan semakin banyak datang kepada diri kita ketika kita mulai mendekati yang namanya narkoba. Jadi jangan sampai menyicip barang sedikit pun, ya, barang-barang tersebut, karena itu sangat-sangat berbahaya. Sungguh masalah itu tidak akan selesai dengan narkoba. Jadi hadapi masalah, selesaikan masalah, mengikuti kegiatan positif, dan bergaul dengan orang-orang yang baik, ya. Itu saja untuk bab ini, semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.